Keesokan harinya, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW datang ke Masjidil Haram. Beliau duduk sendirian. Beliau bermaksud menyampaikan peristiwa yang baru saja terjadi kepada masyarakat di Mekah. Percaya atau tidak, itu bukan urusan beliau. Seperti biasa, di pagi hari di sekitar Ka'bah menjadi tempat berkumpulnya para pengajar kaum Quraisy. Abu Jahal tidak ketinggalan berada di sana dengan keangkuhan dan kesombongannya. Setelah Abu Jahal melihat Nabi SAW berada di masjid sendirian, dia mendekati beliau dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau mendapat sesuatu yang baru lagi?" Nabi menjawab, "Ya, saya baru saja mendapatkan sesuatu yang baru." Abu Jahal berkata, "Perkara apa Muhammad? Katakan padaku." Nabi berkata, "Tadi malam saya pergi ke luar negeri." Abu Jahal bertanya, "Pergi kemana Muhammad?" Nabi menjawab, "Pergi ke Baitul Maqdis." Abu Jahal bertanya kembali, "Engkau pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini di depan kami?" Nabi berkata, "Ya, saya pergi ke Baitul Maqdis tadi malam." Abu Jahal yang mendengar perkataan Nabi SAW menjadi sangat terkejut dan menggelengkan kepalanya. Abu Jahal berkata lagi, "Muhammad, apakah engkau mengatakan yang sebenarnya? Engkau berada di Hatim tadi malam, bukan? Mengapa engkau berani mengatakan bahwa engkau pergi ke Baitul Maqdis tadi malam?" Memang malam itu Nabi berada di Hatim dekat Ka'bah. Abu Jahal mengetahui Nabi malam itu di Hatim. Abu Jahal dengan keras kepala menolak untuk menerima perkataan Nabi dan mengungkapkan keheranannya. Lebih lanjut, Abu Jahal mengatakan, "Apakah engkau berani mengatakan itu di depan kaumku? Jika engkau berani, saya akan memanggil mereka. Ketika mereka datang ke sini, beritahu mereka seperti yang engkau katakan kepada saya." Nabi menjawab dengan tegas, "Baik, panggil mereka ke sini." Abu Jahal berkata, "Jangan pergi dulu dari sini Muhammad, saya akan memanggil mereka sebentar lagi." Nabi berkata, "Mengapa saya harus pergi? Saya siap menyampaikan berita perjalanan saya tadi malam ke Baitul Maqdis kepada siapa saja." Abu Jahal kemudian pergi memanggil para pemimpin Quraisy, baik yang berada di masjid maupun yang masih berada di rumahnya masing-masing. Dalam waktu singkat, mereka datang berbondong-bondong ke hadapan Nabi. Setelah mereka berkumpul di sekitar Ka'bah, Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kaummu sekarang apa yang kau katakan kepada saya." Nabi SAW memberitahu mereka, "Saya keluar negeri tadi malam, yaitu ke Baitul Maqdis." Mereka menjawab, "Pergi kemana Muhammad?" Nabi mengulangi, "Saya pergi ke Baitul Maqdis tadi malam." Mereka berkata, "Tadi malam engkau pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini engkau sudah di sini?" Nabi berkata, "Ya, sungguh saya pergi ke Baitul Maqdis tadi malam." Mereka berkata, "Ini memang hal yang sangat ajaib." Mereka gempar dan suara mereka bergemuruh mendengar perkataan Nabi. Abu Jahal berkata dengan suara keras, "Wah, Muhammad ada-ada saja dengan apa yang dia katakan." Ada yang mengejek, ada yang bertepuk tangan, ada yang tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Nabi SAW tersebut. Selanjutnya, Abu Jahal dan teman-temannya pergi memanggil sahabat Abu Bakar di rumahnya untuk datang ke masjid. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang kata-kata sahabatmu Muhammad bahwa tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini ada di antara kita di Mekah?"
Abu Bakar menjawab, "Apakah dia mengatakan itu?" Abu Jahal berkata, "Ya, memang dia mengatakan itu di depan orang banyak di masjid. Kami harap engkau datang ke masjid untuk mendengar sendiri apa yang dia katakan." Abu Bakar berkata, "Jika benar dia berkata demikian, dia sungguh benar dan tidak akan berbohong." Abu Jahal dan teman-temannya berkata, "Apakah engkau membenarkan apa yang dia katakan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis tadi malam dan sebelum fajar dia telah kembali ke Baitullah di Mekah?" Abu Bakar menjawab, "Ya, saya membenarkan kata-katanya dan saya akan membenarkan dia meskipun jika itu lebih jauh dari itu. Saya akan membenarkan kabar dari langit baik di pagi hari dan di sore hari yang datang darinya." Kemudian Abu Bakar bersama mereka datang ke masjid dan terus menghadap Nabi SAW dan mendengarkan kata-katanya. Nabi kebetulan sedang dibantah oleh Mut'im bin Adi. Mut'im berkata, "Wahai Muhammad, urusanmu sebelum hari ini adalah urusan yang mudah, kecuali apa yang engkau katakan hari ini. Kami biasa berjalan ke Baitul Maqdis dengan naik unta cepat, berangkat dalam sebulan dan kembali dalam sebulan. Sekarang engkau mengatakan bahwa engkau telah datang ke sana dalam satu malam. Demi Lata dan Uzza, saya benar-benar tidak membenarkan engkau, dan saya tidak akan membenarkan apapun yang engkau katakan." Ketika Mut'im mengatakan itu, tiba-tiba Abu Bakar datang. Setelah Abu Bakar mendengar perkataan Mut'im tadi, Abu Bakar langsung menjawab, "Wahai Mut'im, sangat buruk apa yang kau katakan kepada anak saudaramu. Engkau menghadap wajah engkau kepadanya dengan kebencian dan engkau mendustakannya. Saya bersaksi bahwa dia benar." Mut'im menjawab, "Apakah engkau percaya bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis tadi malam dan kembali sebelum fajar?" Abu Bakar menjawab, "Ya, bahkan saya juga percaya pada apapun yang lebih jauh dari itu. Saya percaya padanya tentang langit, perginya dan kembalinya. Mengapa saya tidak beriman kepada rahmat yang Allah berikan kepadanya, yang hanya dipindahkannya ke tempat sebulan perjalanan?" Berkaitan dengan kejadian di atas, sejak saat itu sahabat Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Demikian menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha dan oleh Ibnu Asakir dari Anas Abi Hurairah. Kaum musyrikin Quraisy biasa berdagang ke Baitul Maqdis sehingga mereka mengetahui keadaan Baitul Maqdis. Karena mereka tahu bahwa Nabi tidak pernah melihat Baitul Maqdis. Beberapa dari mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepada Nabi SAW tentang kondisi Baitul Maqdis, seperti bentuk dan bangunannya, rupanya, jumlah pintu, jumlah tiang, dan sebagainya. Mereka mengajukan pertanyaan dengan tujuan menguji apakah Nabi benar-benar pergi ke Baitul Maqdis, serta bantahan terakhir mereka atas apa yang dikatakan Nabi. Namun, semua pertanyaan mereka mengenai keadaan Baitul Maqdis dijawab satu persatu oleh Nabi SAW dengan tenang. Karena Allah segera memerintahkan malaikat Jibril untuk memperlihatkan kepada beliau keadaan Baitul Maqdis. Meski begitu, mereka tetap tidak percaya juga dan menganggap jawaban yang benar dan jelas dari Nabi adalah sihir. Begitulah riwayat kegemparan kaum musyrikin Quraisy atas peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW.